Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah jumpa kembali dalam program pembelajaran SHS, sukses, husnul khotimah dan surga. Kali ini seri ke-14 kita membahas bagaimana sih prosesnya yang terjadi dengan pembentukan akhlak mulia atau perbaikan akhlak mulia ini dalam diri kita dengan melalui pendidikan SHS, itu pendidikan sholat khusyuk dengan pendidikan untuk akhlak mulia. Nah, kemudian bagaimana prosesnya itu? Ya, prosesnya bagaimana? Yang dilakukan oleh kita dengan pola atau pembelajaran dengan konsep, misalnya itu dengan TBP, teori berlatih dan praktek keseharian. Itu bagaimana sebetulnya itu? Ya, prosesnya itu yang terjadi seperti apa? Ya, tentunya yang namanya akhlak itu tidak dibangun secara instan. Tidak bisa dibangun secara instan. Jadi akhlak itu adalah kebiasaan, adalah jiwa atau pribadi. Nah, itu tuh memang tidak bisa dibangun secara instan. Tapi dia proses dari kecil. Dia proses dari kecil, sejak lahir, bagaimana, kemudian lingkungannya bagaimana, ini bagaimana. Nah, semua mempengaruhi, karena pembentukan akhlak itu tidak seketika. Yaitu dia sejak lahir, kemudian dipengaruhi lingkungannya, orang tuanya, keluarganya, dan kemudian kan dia ini, anak ini atau manusia ini, sejak kecil, sejak anak-anak atau balita atau umur-umur dari bayi itu kan pengaruh lingkungannya itu diserap. Jadi anak ini selalu menyerap 100% lingkungannya. Ya, nah itulah dia belajar dari situ. Nah, disebut dengan kalau anak kecil itu seperti spons kering. Spons kering itu maksudnya, jadi kalau ada air masuk tuh masuk seluruhnya begitu. Jadi karena dia masih bersih, masih murni, apa adanya tuh diterima. Dari situlah dia belajar sebenarnya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, seperti apa masuknya itu dari awal? Ya dari kecilnya tuh kayak apa tuh. Nah, kemudian pendidikannya seperti apa? Nah, kemudian lingkungan sudah besarnya seperti apa? Sekarangnya seperti apa? Nah, itu dulu. Baru itu jadilah dia seperti kita sekarang ini. Ya, seperti sekarang ini. Nah, baru setelah itu kita baru belajar nih SHS. Baru tahu SHS. Baru belajar SHS. Baru ada konsepnya. Baru akan memulai. Nah, tentu yang lama ini kan sudah begitu mengakar kuat. Ya, mengakar kuat dan tidak sesederhana itu ternyata. Dia harus mengganti banyak hal yang sudah terbangun dalam dirinya. Ya, sekalipun keagamaan sama. Agama itu kan dipelajari membentuk karakter. Tapi model apa pelajaran keagamaannya? Ini model apa? Seperti apa begitu? Ya, ini kan harus jelas dulu. Nah, setelah itu baru konsep kita. Nah, itu juga harus ada adaptasi, harus ada penyesuaian, harus paham. Kalau enggak, timbul penolakan-penolakan dalam dirinya. Yang terbangun tuh sudah ada akhlak mulianya atau belum? Kalau udah ada seberapa persen, seperti apa? Konsep pikirannya yang dibangun tuh zaman dulu apa? Nah, jangan-jangan dengan konsep ini bisa aja harus beradaptasi dulu. Dia menerima tapi harus mengerti dulu, beradaptasi dulu. Karena memang udah begitu di dalam diri kita itu begitu. Ya, karena apalagi udah masuk dalam jiwa, jadi pikiran bawah sadar, nah itu nanti terjadi pergolakan, terjadi penyesuaian, adaptasi. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, baru masuk tuh pelajaran SHS. Nah, kemudian baru dia berlatih membuat memori-memori baru. Pikiran-pikiran baru, campur dengan yang lama. Nah, terjadi problem di situ tuh. Ya, ini para sahabat semua, prosesnya seperti ini kira-kira. Nah, bagaimana ini nanti
Ya, setelah kita berlatih, setelah hasilnya seperti apa? Tentu tergantung dari kepribadian yang lama, akhlak yang lama, apakah sejalan dengan yang sekarang atau belum, atau terjadi penyesuaian-penyesuaian yang cukup lama. Nah, baru nanti itu bisa diterima, seberapa juga berlatihnya, seberapa juga perubahan-perubahan pada dirinya. Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda itu. Ya, nah karena itu para sahabat semua, nah kita mencoba mengurai ini, ya mengurai dan kita melihat bagaimana ini skemanya yang kita akan jelaskan berikut ini di dalam slide. Nah ini yang disebut dengan proses. Ini tadi, nah ini prosesnya. Ya, jadi proses perbaikan akhlak untuk meraih sukses, husnul khotimah, dan surga. Ini kita lihat ada 3 ya, ada 3, 1, 2, 3. Nah yang pertama ini adalah sumber memori akhlak. Jadi dari kecilnya kayak apa tuh kita? Nah sumbernya itu terserap ke dalam diri kita dalam membentuk akhlak kita di masa lalu. Seperti apa yang terbentuk dari kumpulan itu semua, nah jadilah diri kita sekarang. Yang pertama sifat bawaan lahir. Ada sifat ibu, ada sifat ayah, ada sifat orang terdekat, ada lingkungan sekolah seperti apa yang mempengaruhi. Ada rumah, di dalam rumah bagaimana mempengaruhi kita. Ada dunia pendidikan, ya pendidikan apa, ilmuwan-ilmuwan yang dapat apa aja, ilmu-ilmu apa aja yang kita dapatkan. Nah kemudian kita mengalami pengalaman hidup kayak apa. Nah dari 8 inilah saatnya kita memahami siapa diri kita, bagaimana akhlak kita, kepribadian kita dan sebagainya, dibentuk dari sumber ini. Ya, dari sumber memori akhlak. Jadi udah ada tuh di dalam diri memorinya itu. Nah, kondisi akhlak kita saat ini, inilah dia. Ya, nah makanya pada saat kita menerima pelajaran ini kan tergantung ini. Ya, apalagi kalau udah punya ustadz. Ustadznya kayak apa? Ah, tergantung ustadz aja deh. Kalau dia terima, ya saya ikut aja, apalagi gitu. Kalau udah aliran ini, sekarang kadang sulit sekali tuh menerima pelajaran baru, menerima pendapat orang lain, sulit sekali itu. Karena di dalam pikirannya udah jadi seperti itu. Nah, karena itulah banyak perbedaan pandangan. Nah, untuk menjelaskan ini pun ke para ustadz, ke orang-orang juga tidak mudah. Dia harus melalui proses yang bertahap. Nah, setelah kita tahu posisi kita sekarang dari zaman kecil sampai sekarang ini, baru ada pelajaran sekarang ini tentang SHS. Ya, yaitu kita belajar teorinya, berlatihnya, dan praktek keseharian dengan pola yang sekarang diajarkan. Apa itu? Nah, dengan berlatih. Berlatih sasmi itu ya, 1 ayat 1 minggu, tentang apa? Salat khusyuk 3T, terapi Qurani, dan infak dan sedekah. Nah, kemudian kita bergabung dalam komunitas pahala mengalir atau KPM, mendengarkan ceramah, mendengarkan diskusi-diskusi, atau kita berdiskusi, membaca buku, memahami ilmu akhlakul karimah. Ya, jadi ini prosesnya seperti ini. Nah, dengan pengisian memori baru, nah reaksi kita seperti apa? Tentu perubahan-perubahannya itu juga tidak langsung, karena dia harus menyesuaikan dengan memori lama. Kalau memori lamanya menolak, akan harus beradaptasi lagi. Nah, dengan adanya berlatih, dengan adanya praktek keseharian dan teori-teori yang baru, serta pengaruh dari komunitas, ya keilmuan ini terus bertambah dalam komunitas, baru kita bisa menuju kepada akhlak mulia. Nah, akhlak mulia yang seperti apa? Nah, lihat di poster kunci sukses.
atau porter berkaca diri bagian kanan. Itu 60 sifat. Ya, akhlak mulia. Nah, kalau tadinya banyak sekali akhlak hina, kita tahu melakukan perubahan-perubahan menjadi akhlak mulia tentu tidak mudah dan tidak cepat. Tidak bisa instan. Nah, mengapa kita harus mengerti bagaimana proses perubahan pada diri kita? Nah, dengan adanya kita mengerti, maka kita akan lebih sabar, lebih ikhlas menerima perubahan-perubahan di dalam diri kita yang terus-menerus. Nah, karena kita mengerti proses ini. Nah, akhirnya dengan akhlak mulia menuju sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, inilah prosesnya. Ya, prosesnya tidak instan, tapi terus berjalan sampai akhir hayat. Ya, para sahabat semua, alhamdulillah kita sudah jelaskan tentang prosesnya membangun akhlak mulia, sehingga kita bisa tahu posisi diri kita seperti apa. Nah, kemudian kita belajar yang baru, kemudian kita harus masukkan itu memori-memori pelajaran yang baru, kita latih itu pelajaran-pelajaran itu, ya, kemudian setelah dilatih baru terbentuklah akhlak mulia secara bertahap. Karena dia ada 60 lebih itu. Tentu ada prioritasnya mana duluan. Ya, itulah para sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.